Inilah letak akidah itu berada. Jadi ketika mereka memiliki Tuhan selain Allah, kita biarkan. Biarkan itu bukan makna loss ya, tapi ada ikhtiar yang namanya dakwah. Makanya kalau prinsip Quran itu la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Ini maksudnya membiarkan itu begitu. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, telah nampak dengan jelas. Terbedakan dengan clear mana kesesatan dan mana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amma yakfur bi taghut wa yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah dan mengkufuri taghut, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang tangguh. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa setelah petunjuk telah di-share dan telah dibagikan, dan sekarang mohon maaf di media sosial cukup banyak ya pakar kristenolog yang masya Allah ya kapasitas keilmuannya luar biasa. Jadi kalau hari ini ada orang non kemudian masih tersesatkan dengan alasan tidak tahu, itu tidak akan diterima sama Allah. Di YouTube nggak usah datang ke masjid. Dulu kalau mau dapat hidayah ke masjid, sekarang kalau mau dapat hidayah cukup buka YouTube saja, sudah banyak ceramah-ceramah berbobot yang disampaikan oleh pakar kristenolog yang membuktikan kebenaran Islam secara tekstual maupun secara logika. Ya, jadi teman-teman itu poinnya. Nah, karena ada dua poin, akhirnya muncullah dua kelompok yang sama-sama sesat dalam memahami toleransi. Yang pertama adalah orang-orang yang intoleran. Saya menyebut mereka dengan sebutan radikal. Ya, saya menyebut mereka dengan sebutan radikal. Kelompok yang kedua, ini toleran, tapi tolerannya kebablasan. Saya menyebut mereka dengan sebutan liberal. Jadi yang pertama kelompok radikal. Dan saya termasuk yang radikal gitu ya. Makanya Pak Wali itu kalau sambutan pasti bilang, Ustadz Agus ini Ustadz yang radikal. Karena kapanpun saya memanggil beliau, beliau selalu datang. Ready, siap, call. Panggilan, ready, call. Ngerti nggak sih kalian? Ready, ayo ready gitu kan? Ready, call. Jadi siap untuk dipanggil kapanpun. Makanya disebut Ustadz radikal. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa benar Islam itu radikal? Kelompok radikal itu nganggap orang Kristen itu kayak hewan, Pak. Nggak ada harganya. Makanya ngebom, apa lihat kalau ngebom gereja itu, mana ngerti asal muasalnya, nggak ngerti aturan fikihnya. Ya Pak, Bapak lihat sendiri lah. Yang ngebom nggak karuan, bom bunuh diri, yang dibom nggak ada yang mati, dia hanya mati sendiri. Itu kan bebungulan namanya, ya kan? Katanya ngebom gereja mati syahid, iya. Iya, bom jalan Tamrin, katanya mati syahid, bom jalan Tamrin. Saya bilang kalau mati syahid itu mati di jalan Allah. Ini mati di jalan Tamrin, beda. Ya. Jadi teman-teman, dan itu terbantahkan dengan banyak ayat-ayatnya. Ya, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Saya buktikan radikal bukan bagian dari Islam. Toha 44. Allah berfirman, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Ini Allah bilang sama Musa dan Nabi Harun. Makanya dhamirnya tasniyah, orang dua. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun, ucapkan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jangan-jangan dengan sedemikian Fir'aun akan melunak dan dia akan ingat Tuhan. Allah tahu banget lah Pak, Fir'aun gak bakal taubat, itu udah ditetapkan di Quran, sudah ada. Tapi kenapa Allah mengatakan sedemikian? Jawabannya simpel sekali. Allah mengajarin kepada manusia, mohon maaf Pak ya, menduakan Tuhan itu salah. Menduakan Tuhan itu salah, tapi lebih salah mana menduakan Tuhan atau mengaku-ngaku dirinya Tuhan? Lebih parah mana, Pak? Lebih parah yang ditanya nggak jawab sama sekali, Pak ya. Jadi bapak-bapak saya ulangin lagi. Ini mancing emosi Bapak ini. Ini botol ini berat loh Pak, kepala benjol loh ya. Jadi yang dirahmati Allah, saya ulangin lagi. Orang menduakan Tuhan, kayak saudara-saudara Nasrani kan menduakan Tuhan. Dengan orang yang mengaku, aku Tuhan, lebih parah mana Pak? Yang mengaku. Jadi artinya nggak main-main itu.
Sama Fir'aun aja yang buajingan kayak begitu. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami mencoba mengkelirkan kembali, ya, bahwa sama Fir'aun aja begitu, apalagi dengan saudara Nasrani, apalagi dengan sesama Muslim, hanya karena beda kunut, beda maulid Nabi, beda tahlilan, gontok-gontokan, na'udzubillah. Sama Fir'aun aja kudu lembut bahasanya, ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran dari apa yang Ustaz jelaskan. Baik, itu tadi poin yang pertama, Toha 44, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya. Yang kedua adalah surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah berfirman, la yannakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk apa bahasanya? Berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir, asalkan yang pertama mereka tidak memerangi kamu dalam beragama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kamu dari negaramu. Silakan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kamu berbuat baik boleh, berbuat adil boleh. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dah clear. Jadi ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran itu untuk orang kafir yang dua tadi. Pertama apa tadi, Pak? Bapak diam aja, nggak usah jawab ya. Memerangimu. Yang kedua apa tadi? Mengusirmu. Jadi selama mereka nggak ngelakuin dua ini, nggak ada masalah. Ya kan? Nggak ada masalah. Jadi bapak-bapak yang berbagi Islam nggak pernah ngajarin perang. Mana saya dicelotukin orang, Pak Ustadz, tapi kenapa konflik-konflik di dunia itu semuanya di negara-negara Arab yang dominan orang Islam? Hanya 10% lah, anggaplah kayak model di di Ukraina gitu kan. Tapi di negara-negara lain kebanyakan konflik itu Libya, Yaman, Syria, Palestina, Irak. Yang konflik-konflik itu negara Islam semua. Saya bilang betul, memang yang konflik negara Islam. Tapi sekarang saya tantang balik sama kamu. Carikan konflik di negara Islam yang tidak diikuti, dicampur tangani oleh kelompok negara-negara non-Islam. Coba sebutin aja. Palestina. Di situ ada Israel yang memancing. Di Yaman. Di Yaman itu kan saya pernah tinggal di sana, Pak. Saya tahu banget karakter orang Yaman itu. Mereka itu orang-orang yang nggak suka perang sebenarnya. Tapi kenapa mereka perang? Nah itu kan, mohon maaf ya, permainannya kalau nggak Amerika ya Rusia, Pak. Yang pro pemerintah didukung Arab Saudi didukung Amerika, yang pro dengan milisi Houthi didukung sama Iran didukung Rusia. Udah gitu aja. Ini kayak model apa ya? Jualan senjata api aja sebetulnya. Biar produksi senjatanya laku. Maka main dukung-dukungan. Kalau kamu nggak punya duit, tenang aja, aku dukung. Tapi nanti kalau menang, nanti bagian dari minyak bumimu aku ambil. Kan begitu-gitu aja. Dari zaman dulu selalu seperti itu. Irak hancur-hancuran karena Amerika. Syria. Di situ Rusia bermain dengan Bashar Assadnya. Apa sebutin aja. Jadi negara Islam konflik betul, tapi konfliknya tuh gara-gara kalian. Orang-orang non-Muslim yang mengotak-atik negara. Coba masing-masing negara nggak usah ikut turut campur lah. Ya, buktinya Indonesia negara mayoritas Muslim. Di sini nggak ada teroris. Ya, jadi teman-teman, teroris macam apa? Pengajian aja ngantuk begini kok. Jadi teman-teman, kayak mana mau berkorban mati? Nggak pakai ditembak udah pada mati, itu di luar itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Dah, clear ya? Jadi nggak ada Islam nyuruh bunuh itu. Yang dibunuh itu orang kafir nyerang. Nah, kalau nyerang masa kita nggak boleh bunuh, Pak? Iya, Pak. Mereka nyerang kita. Lah semut aja yang kecil begitu digigit, nginjek kok, ya kan? Betul ya? Betul dari Hong Kong.
Semut digigit nginjek betul, kok tendang memang kok ya. Semut digigit nginjek coba. Ini kalau masuk terus ini ada tes-tesannya nggak sih? Atau asal datang diambil gitu aja ya? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba. Jadi teman-teman semut aja diinjak gigit gitu loh. Baik. Dan respon Nabi ini kompilasi ya. Saya campur aja biar Bapak lebih yakin lagi. Kompilasi responsibel Nabi kepada orang kafir. Wah, banyak Pak. Nabi menghormati nyawanya. Angkotala qatilan dimiyah, barang siapa yang membunuh orang kafir dimi itu kafir yang baik-baik, lawan katanya harbi Pak ya. Lam yurih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina ama. Padahal bau surga itu tercium dalam jarak 40 tahun perjalanan. Nabi menghargai nyawanya. 2. Nabi bahkan menghargai jasadnya, bangkainya dihargai. Nabi lagi duduk di depan. Kemudian ada mayat lewat di rombongan jenazah gitu ya. Terus Nabi bilang, "Idza ra'aitumul janazah kum." Jika melihat jenazah bangun, jangan duduk. Sahabat bilang, "Iya Nabi, kami berdiri." Tapi yang jadi masalah ini jenazahnya Yahudi. Ngapain kita berdiri? Kata Nabi alaihissalam nafsan, iya, emang dia Yahudi, tapi bukankah dia manusia? Loh, gitu loh Pak. Jasadnya jadi dihormati sama Allah, sama Nabi. Lagi, perasaannya juga dijaga sama Allah. Perasaannya pun dijaga Pak. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah engkau mencaci sesembahan-sesembahan selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, maka mereka akan mencaci Tuhanmu tanpa ilmu. Jadi artinya kita nggak boleh juga menghina Tuhan-Tuhan mereka. Dihormati Pak. Coba lihat saking apa sama Nabi. Bahkan dalam kekerabatan yang berbeda agama, Nabi juga mengajarkan kebaikan. Surat Luqman 15. In jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kamu diajak bapak mamamu untuk berbuat syirik, jangan kau taati mereka. Tegas. Tapi lanjutan ayatnya, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Tapi gaulilah mama bapakmu di dunia dengan cara yang baik dan bajik. Jadi sampai segitunya walaupun berbeda agama.